Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dengan NIM 2304020084, program studi pendidikan matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat vlog mengenai model Islam yang ada di Indonesia dan pendapat saya mengenai model Islam yang cocok diterapkan di Indonesia. Tujuan saya membuat vlog ini adalah sebagai pengambilan nilai ujian tengah semester atau UTS mata kuliah umum MKU PAI pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Pak Zaim El Mubarok. Oke, lanjut aja ke materinya. Model Islam Salafi atau tradisional. Islam di Indonesia terdiri dari berbagai golongan, kelompok, dan organisasi. Di antara kelompok Islam Indonesia ada yang dinamakan Islam tradisional. Apa sih itu? Yaitu kelompok Islam yang mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebiasaan, adat kedaerahannya, dan kebiasaan Islam di seluruh dunia. Ideologi Islam tradisionalis memang menganut paham aswaja yang rujukan fikihnya adalah mazhab 4, yaitu apa saja? Hanif, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kelompok ini berkembang mulai pada abad ke-20 yang merupakan reaksi terhadap kelompok Islam reformis yang kerap memberikan kritik terhadap tradisi kelompok masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kelompok tradisionalis diwakili oleh organisasi masyarakat, misalnya Nahdlatul Ulama NU. Walaupun dipungkiri, ada juga kelompok modernis yang tidak berorganisasi NU seperti Sanusi yang mendirikan organisasi sendiri. Mereka mengajarkan ajaran Islam melalui lembaga pendidikan tradisional yang disebut pesantren. Di pesantren ini mereka belajar tentang mengenai fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Dalam kajian tafsir, mereka pada umumnya hanya belajar tafsir Jalain, meskipun ada sebagian yang mempelajari tafsir lain, namun hanya sebagian kecil saja. Dari pesantren-pesantren, mereka membentuk jaringan sampai seluruh pelosok negeri. Penyebaran dimulai dari masuknya Islam ke Sumatera pada abad ke-13 dan penyebaran Islam di Jawa oleh Wali Songo. Sejak menyebarnya Islam di Sumatera dan Jawa, maka lahirlah para ulama tradision alias yang menyiapkan pesantren di tiap daerah. Asrama mengajarkan agama lisan, mereka juga mengajar agama lewat tulisan dari mulai bidang fikih sampai bidang tafsir. Dalam bidang tafsir misalnya mereka memberlakukan dan tentu yang berada di mushaf itu profane, tidak sakral dengan presidensi anti ideologi. Aswaja yang dilakukan oleh Haji Ahmad Sanusi dalam tasfir Raudat al-Ifran dan Maja al-Tarbin, ia memuat kepentingan tradisionalis baik fikih maupun akidah. Ia wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat, membahas Al-Quran itu khodim, dan membahas tafawsul. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap kelompok modernis yang kerap melakukan kritik dan hujatan, bahkan sampai menganggap musyrik kelompok kepada kelompok tradisionalis. Yang selanjutnya adalah model Islam moderat. Istilah dalam moderat bukan tanpa landasan dan konsep. Istilah itu muncul dengan dasar teologi dan ontologi Islam. Islam moderat merupakan bagian dari ajaran Islam yang universal. Islam moderat memiliki kesamaan dengan istilah umatan wasatan secara implisit, Al-Quran maupun hadis. Banyak memaparkan pentingnya sikap moderat dalam menempatkan posisi umat Islam sebagai umat moderat dan terbaik. Modernisasi adalah nilai inti dari ajaran Islam. Bahkan dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat-ayat merujukkan misi ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam maupun karakteristik umat Islam. Misalnya, misi agama adalah rahmat bagi sekalian alam, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Quran Surat Al-Anbiya. Manusia dalam agama Islam pesan menebarkan perdamaian dalam sejarahnya masa lalu. Umat Islam telah hidup berdampingan dengan umat lainnya dalam suasana damai dan toleran. Hal ini dapat ditelusuri tersurat dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama yang tertulis secara sistematis di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam piagam dijelaskan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap jiwa dan harta bagi non-muslim. Sebagian kaum muslimin sendiri, modernisasi Islam merupakan pandangan atau sikap yang berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga sikap tersebut berada di tengah di antara dua sikap. Oleh karena itu, dalam hal karakteristik moderat dapat menjadi formula dalam mengatasi berbagai permasalahan umat, khususnya persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme, bahkan liberalisme. Pada prinsipnya, modernisasi Islam di Indonesia bukanlah realitas baru, akan tetapi realitas mainstream. Umat Islam di Indonesia sebagian besar menganut Islam moderat. Islam moderat merupakan model, ekspresi, dan pemahaman Islam yang relevan dalam bingkai keanekaragaman Indonesia. Islam moderat atau wasatiyah sebagai ajaran Islam yang rahmati tanillah lamina. Islam modern merupakan Islam jalan tengah dan merupakan umat yang terbaik, khairu ummah, tawazun, lurus dan tegak, iktidal, berjiwa reformis, istilah mendahulukan yang prioritas, aulawiyah, dinamis dan inovatif, dan berkeadaban. Sebagaimana akhir-akhir ini Indonesia telah dipertunjukkan perilaku sebagian kelompok Islam yang mendukung dan mempraktekkan sikap fanatisme dan radikalisme. Bahkan sebagian kecil mereka melakukan ekstremisme dan terorisme atas nama agama. Kelompok ini melancarkan serangan secara simultan, serangan demi serangan sampai mengacaukan stabilitas nasional dan integritas sosial. Aksi teror semacam ini bukanlah pertama kali terjadi, melainkan aksi tersebut sudah terjadi pada pertengahan tahun 80-an. Demikian juga Indonesia belakangan ini muncul konflik yang bernuansa keagamaan dipicu oleh perbedaan pandangan maupun pemahaman antar sesama kelompok Islam. Modernisasi di Islam di Indonesia dibentuk oleh proses pengulatan sejarah panjang. Umat Islam di Indonesia, dua organisasi besar yang berperan adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Kedua organisasi ini sudah melintang memperjuangkan modernisasi Islam di Indonesia. Oleh karena itu, keduanya patut disebut institusi yang sangat penting dalam mengantar proses modernisasi negeri ini. Kedua organisasi merupakan organisasi keagamaan yang aktif merawat dan melebarkan jaringan untuk menyangga modernisasi Islam. Bahkan sebagian organisasi yang terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, sangat penting memainkan peran dalam mengusung ide-ide keislaman yang toleran dan damai. Muhammadiyah merupakan suatu pergerakan sosial keagamaan modern yang bertujuan untuk mengadaptasi ajaran Islam dalam kehidupan modern umat Islam Indonesia. Muhammadiyah termasuk kelompok organisasi moderat karena dalam perjuangannya lebih mementingkan pendekatan pendidikan dan transformasi budaya. Karakter moderat Muhammadiyah sebenarnya sudah muncul sejak didirikannya organisasi ini oleh pendirinya, yaitu Haji Ahmad Dahlan, KH Ahmad Dahlan. Atas komitmen yang moderat dan ini dibuktikan selama kepemimpinannya. KH Ahmad Dahlan secara aktif menjalin kerjasama harmonis dengan semua kelompok masyarakat, bahkan non-muslim,
Di samping itu, sikap moderat Muhammadiyah ditunjukkan ketika dalam proses perjuangannya semakin mempertimbangkan dimensi kultural dalam dakwahnya sehingga lebih lentur tanpa harus kehilangan prinsip misi perjuangannya. Sedangkan sikap modernisasi kalangan Nahdlatul Ulama terdiri dari akidah yang mendasarnya, yaitu al-sunnah wal jamaah atau yang disingkat aswaja. Akidah yang didirikan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Masyur al-Maturidi sudah terkenal di kalangan para ulama sebagai akidah yang moderat. Dalam hal fikih, ibadah Nahdlatul Ulama mengikuti imam mazhab 4 yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal. Sedangkan watak moderat yang ditunjukkan kalangan Nahdlatul Ulama adalah watak bersikap moderat atau bersikap adil, bersikap seimbang, dan tasamu, bersikap toleran. Sehingga dari itu semua Nahdlatul Ulama menolak bentuk tindakan dan pemikiran yang ekstrim. Nah, kali ini saya akan membandingkan preferensi hukum Islam model tradisional, modern, dan moderat. Hukum Islam tradisional. Yang pertama adalah kelompok Islam sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah secara tekstual realitis, berkiblat kepada para ulama-ulama terdahulu yang dianggap kompeten dan ahli dalam hukum Islam. Sangat eksklusif atau tertutup dengan kelompok pemikiran atau pandangan selain kelompok mereka, tidak membedakan mana hukum Islam dan tradisi, tidak menghargai atau menerima produk sains, teknologi, dan kemajuan zaman. Yang kedua adalah hukum Islam modern. Kelompok Islam yang berusaha untuk merasionalisasikan hukum Islam dalam Al-Quran dan hadis serta menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan saintek, berupaya keras melakukan reinterpretasi dan pembaharuan terhadap hukum-hukum Islam yang disusun oleh ulama-ulama sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat, bersifat inklusif dan terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan baru tentang hukum Islam, berupaya merasionalisasikan hukum Islam dan membedakannya dengan tradisi, berusaha untuk melakukan relevansi dan reaktualisasi hukum Islam dengan temuan sains dan teknologi. Yang ketiga adalah hukum Islam moderat. Kelompok ini mengedepankan jalan tengah dalam beragama, tidak ekstrem ke kiri atau ekstrem ke kanan, antara wahyu dan akal dalam memahami hukum Islam, berupaya menyesuaikan konteks penerapan hukum Islam dengan perkembangan dan kemajuan zaman, namun juga tidak meninggalkan tradisi, mengedepankan aspek teologis, namun tidak melupakan aspek humanis. Oke, mungkin tadi adalah penjelasan yang sangat singkat mengenai model Islam yang ada di Indonesia. Nah, menurut pendapat saya, model Islam yang sangat cocok diterapkan di Indonesia adalah model moderat. Kenapa? Karena model moderat ini sudah diterapkan banyak masyarakat di Indonesia gitu loh. Nah, model moderat ini lebih fleksibel terkait dengan perkembangan zaman, walaupun model moderat ini tidak melupakan tradisi ataupun aturan-aturan yang sebelumnya. Jadi model moderat ini lebih ke penyesuaiannya, yang dimana model moderat ini lebih menyesuaikan zaman-zaman yang akan datang gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.